Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi skala pengukuran dan variabel pengukuran pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, selanjutnya kita simak. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian variabel. Nah, menurut Suharsini Arikunto tahun 1998, pengertian variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Nah, kalau menurut Sugiono tahun 2009, pengertian variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek penelitian atau individu kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara satu subjek, satu objek dengan objek lainnya. Umumnya, variabel penelitian akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis variabel. Nah, yang pertama, hubungan antar variabel itu ada variabel bebas, variabel terikal, dan variabel simetris. Yang kedua, berdasarkan sifat, ada yang pertama variabel dinamis, yang kedua variabel statis. Yang ketiga, untuk urgensi faktual itu ada variabel konseptual dan variabel faktual. Yang keempat, berdasarkan tipe pengukur, yang pertama ada variabel nominal dan yang kedua variabel kontinu. Yang kelima, itu ada penampilan waktu pengukuran, itu ada variabel ordinal dan variabel interval. Baik, selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran. Nah, pengertian skala pengukuran ini apa sih? Nah, skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini ada juga jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala pengukuran berdasarkan variabel. Yang pertama ada nominal. Nah, skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Yang kedua, ada ordinal. Nah, skala pengukuran ini yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Baik, selanjutnya yang ketiga ada interval, yaitu skala pengukuran ini yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 atau mutlak. Nah, yang terakhir itu ada rasio. Nah, skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Nah, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Selanjutnya, kita masuk ke jenis skala pengukuran yang kedua, yaitu tipe skala sikap. Nah, di sini yang skala sikap yang pertama ada Likert. Nah, itu untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial sebagai objek penelitian. Nah, yang kedua ada Goodman. Ini adalah untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Selain itu, urutan atau hierarki pernyataan sangat jelas dalam skala ini. Nah, selanjutnya untuk jenis skala pengukuran dalam tipe skala sikap juga ada yang keempat
Yang ketiga itu semantik diferensial. Nah, di sini untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial sebagai subjek objek penelitian. Nah, yang keempat itu ada rating scale, yaitu data yang didapatkan adalah data mentah berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial. Nah, yang terakhir ada Thurston, yaitu pernyataan atau pertanyaan. Pada skala Thurston meminta responden untuk memiliki atau memilih pernyataan yang disetujui saja dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang beda. Nah, setiap item ini mempunyai nilai sendiri-sendiri dari angka 1 sampai 10. Nah, namun nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh responden, maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas validitas dalam skala pengukuran. Nah, di sini suatu skala pengukuran dikatakan benar atau valid bila pengukuran atau apa yang diukur tersebut dilakukan sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai dengan ketentuan. Jadi, validitas atau validity itu menyangkut kebenaran pengukuran yang dilakukan. Misalnya mengukur berat badan, bila badan yang diukur itu dalam kilogram dan alat ukurnya, timbangan badan, maka hasil pengukuran dikatakan valid. Tetapi bila pengukuran berat badan ini dengan ukuran ton dan alat pengukurnya adalah timbangan mobil, jelas pengukuran tidak valid. Nah, salah satu faktornya valid tidaknya suatu pengukuran dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu yang pertama validitas isi atau content validity, yang kedua validitas kriteria itu criterion validity, dan 3 validitas konstruktur atau validitas kerangka construct validity. Baik, kita akan selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya ada juga reliabilitas. Apa sih reliabilitas? Yaitu ketetapan skala pengukuran yang digunakan akan menentukan benar dan tepatnya hasil analisis. Nah, reliabilitas atau reliability menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Jika validitas melihat kebenaran pengukuran, maka reliabilitas menunjukkan ketepatan pengukuran. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, konsistensi ukuran, di mana di sini menunjukkan adanya indikasi kesamaan atau homogen dari materi atau item-item dalam ukuran yang akan digunakan dalam menetapkan konsep variabel. Yang kedua, ada stabilitas ukuran, di mana stabilitas ukuran ini menunjukkan kemampuan suatu skala ukuran yang menghasilkan hasil pengukuran yang tidak berubah atau tetap stabil meskipun terjadi perubahan situasi. Nah, stabilitas ukuran juga menunjukkan bukti bahwa skala ukuran yang digunakan mempunyai kebenaran atau kebaikan. Stabilitas ukuran terdiri dari 2 kategori, yaitu reliabilitas uji dan uji ulang, yaitu bahasa Inggrisnya test retest reliability dan reliabilitas paralel atau parallel from reliability. Baiklah, dari penjelasan saya tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel dapat saya simpulkan bahwa kesimpulannya variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek penelitian atau individu atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek lainnya. Umumnya, variabel penelitian ini akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dapat dibedakan berdasarkan hubungan antar variabel terikat, bebas, dan kontrol. Nah, berdasarkan sifat dinamis, yaitu ada dinamis dan statis. Berdasarkan faktual, itu ada konseptual dan faktual. Dan berdasarkan skala pengukuran, itu ada nominal, ordinal, dan interval. Dan berdasarkan penampilan waktu pengukuran, maksimalis dan tipikalis. Dalam penelitian variabel juga, penelitian harus diukur dan pengukuran variabel penelitian itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan juga rasio.
Selain itu, ada juga skala pengukuran tipe sikap yang mana terdiri dari skala Likert, Goodman, semantik diferensial, skala, dan Truston. Dan ada juga penjelasan tentang validitas, reliabilitas skala pengukuran. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Semoga materi dari saya dapat menjadi manfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.